bagian ujung Pak ya. Jadi udah banyak yang muak ya. Semangat Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, para hujjaj, para alim ulama, tokoh masyarakat mendatangi undangan Pak Nanda serta keluarga, dan kita berharap semoga pertemuan kita malam ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi akhir zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, Pak Nanda khususnya, kalau nanti sempat berziarah, dan insya Allah pasti ya akan mengunjungi makam Rasulullah. Jadi makam Rasulullah itu di Masjid Nabawi. Persis di atas pintu makam Rasulullah itu ada kalimat, makana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Kalimat itu diletakkan di situ menandakan bahwa memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Nabi akhir zaman. Pak, Bu, di Indonesia ini kan banyak orang yang ngaku jadi Nabi, betul? Emang umat Islam Indonesia ini kreatif, ya? Bukan kreatif buat barang, bukan hanya kreatif buat sesuatu. Rasulullah, kalau Nabi Muhammad itu di Gua Sur, bermalam di Gua Hira, Ahmad Musaddiq itu juga ngikutin Nabi, tapi dia di Gunung Bunder Bogor. Ya, itu bedanya tuh. Selama 40 hari Ahmad Musaddiq bertahanut, berdiam diri, kemudian turun gunung, panggil wartawan, menyampaikan informasi bahwa dirinya, kata dia, telah diutus oleh Allah menjadi seorang Rasul, dan dia mendapatkan wahyu namanya Ruhul Kudus. Itu Nabi Indonesia, ya, Nabi Indonesia Pak. Dan orang Betawi lagi Pak. Ya, saya sebagai orang Betawi jadi agak tersinggung juga nih. Kenapa nggak ada sejarahnya di mana-mana Nabi itu dari Indonesia? Seluruh Nabi diutus oleh Allah itu dari Timur Tengah Pak. Betul? Ya, makanya kalau ada orang kelompok golongan ngaku jadi nabi, maka sungguh ini merupakan kedustaan yang sangat besar. Kenapa? Karena dia telah menselisihi ayat yang tadi kita sebut, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Jadi Nabi Muhammad itu khatamun nabiyyin, nabi akhir zaman. Makanya kita sepakat nih, tidak ada nabi setelah Rasulullah Muhammad, dan tidak ada kitab setelah Al-Quranul Karim. Sepakat semua? Kita sepakati dulu. Sebab jangan-jangan ntar dari Pulau Gede ini ya, ujung-ujung aku jadi nabi lagi. Ya, ternyata bukan hanya yang jadi nabi, malaikat Jibril pun ada di Indonesia. Dan baru sejarah mencatat Pak, malaikat Jibril yang aku jadi nabi di penjara 2 tahun di Indonesia tuh. Jadi baru ada sejarah ya, Nabi di penjara 2 tahun cuma ada di Indonesia. Nah, ini adalah persoalan akidah. Akan mampir
ke makam Rasulullah. Baik, kita sekarang bicara haji, Pak. Ya. Jadi bicara haji itu sebetulnya bicara waktu. Bicara haji itu adalah bicara cinta, dan bicara haji itu bicara pengorbanan. Kenapa kita bicara waktu? Sebab memang dalam Islam seluruh ibadah itu harus berdasarkan waktu. Ya, al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu adalah bulan-bulan yang telah dimaklumkan. Jadi kita berangkat haji, melaksanakan ibadah suci ke tanah suci itu harus di bulan Dzulhijjah. Jadi bulan Dzulhijjah ini bulan yang disebut di dalam Al-Quran dengan ungkapan arba'atul hurum. 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah adalah salah satunya Dzulhijjah. Ada Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Ini 4 bulan haram nih, Pak. Ya, di 4 bulan ini sepakat para ulama menyatakan tidak boleh ada peperangan, tidak boleh ada pertengkaran, tidak boleh ada kebencian. Bahkan orang-orang dan umat terdahulu juga menyepakati bahwa 4 bulan ini harus dimuliakan, karena bulan haji ini utamanya orang-orang Islam melaksanakan ibadah suci di Mekah Al-Mukarramah. Jadi harus dihargai. Jadi nggak boleh tuh ada peperangan, harusnya mah begitu, ya. Tapi kadang orang Israel, maaf, orang Yahudi mah nggak tahu diri, betul, ya. Pertanyaannya adalah kenapa kita melaksanakan ibadah haji ke tanah suci Mekah? Ini pertanyaannya. Kenapa sih nggak ke Parung, ya? Kenapa juga nggak ke mana itu yang di Cikampek sana, Purwakarta, ya? Atau kenapa juga nggak ke Tanah Abang? Tapi kalau ke Tanah Abang, Bapak nanti juga Kang Anda akan ngerasain. Sebab tempat-tempat belanja di sana itu hampir persis Tanah Abang. Jadi ini sebetulnya cobaan berat itu buat jamaah kita di Indonesia itu adalah pasar. Ya. Jadi udah tawaf